Apakah ibu-ibu juga harus ke masjid? Nanti ada penjelasannya di akhir. Yang penting ini buat yang laki-laki dulu. Ya kan? Satu langkah, bayangin. Jadi kalau azan, wudhu, berangkat ke masjid. Satu langkah menghapus, satu langkah menaikkan derajat. Masya Allah, banyak banget itu. Tapi bukan berarti nanti kalau rumahnya di mana ya? Rumahnya di Pondok Indah. Sholatnya terus di Ancol. Ya udah masuk asar itu kalau zuhur ya kan. Wah azan nih zuhur. Udah wudhu berangkat nih ke Ancol. Tak, tak, tak. Lumayan nih banyak. Sampai sana, Pak mau sholat apa Pak? Sholat maghrib ya kan. Jauh. Nggak gitu juga. Maksudnya dari masjid-masjid yang ada, masjid-masjid yang dekat rumah maksudnya. Ya kan? Dan sungguh kami telah melihat bahwa tidak ada seorang pun yang meninggalkannya, melainkan dia seorang munafik yang telah jelas kemunafikannya. Ngeri kan? Dan sungguh ada seorang yang menunaikannya dengan dipapah pada kedua kakinya hingga ia berdiri pada barisannya. Kalau teman-teman umroh, teman-teman bisa lihat tuh di Masjidil Haram tuh orang-orang Arab yang tinggal di sana ya. Kadang ada yang kakinya kurang nggak lengkap, kadang ada yang sambil digotong, tetap tuh berangkat ke Masjidil Haram. Pintu masuknya jauh, masuk ke softnya jauh, tangga banyak. Kita di sini paling 2 langkah nyampe ke deket imam. Masih tuh kita nggak mau. Dan ancamannya apa? Yang meninggalkan, melainkan dia seorang munafik yang telah jelas kemunafikannya. Dan masih dari Sahih Muslim. Set, boleh dibaca set sampai bawah set. Dan masih dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang yang buta matanya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang menuntunku ke masjid. Apakah ada keringanan bagiku untuk sholat di rumah?" Lalu Nabi SAW bertanya, "Apakah engkau mendengar suruh azan?" Orang itu menjawab, "Ya." Maka beliau bersabda, "Kalau begitu penuhilah seruan itu." Hadis-hadis yang menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah dan wajibnya mengerjakan di masjid dan diizinkan oleh Allah untuk meninggalkannya dan menyebut namanya dalamnya adalah sangat banyak sekali. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menghancurkan hal ini, untuk memperhatikan hal ini dan bersegera melakukannya, serta menganjurkan hal ini kepada anak-anaknya, anggota keluarganya, tetangganya, serta saudara-saudaranya dari kaum muslimin, yaitu sebagai perwujudan ketaatan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, dan masih dalam Sahih Muslim banyak kan dalil-dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang buta matanya, buta, nggak lihat, berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada yang menuntunku ke masjid nih, nggak ada nih yang menolongin aku ke masjid, buta. Dan apakah ada keringanan bagiku untuk sholat di rumahku?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah engkau mendengar seruan azan?" Orang itu menjawab, "Ya." Maka beliau bersabda, "Kalau begitu penuhilah seruan itu." Teman-teman, bayangin, jangan disamakan zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu sama dengan zaman sekarang. Lampu jalan di mana-mana enggak. Zaman Nabi Muhammad SAW itu jalannya enggak rata, lampunya enggak ada, gelap gulita, sulit berangkat ke masjid. Apalagi yang normal yang bisa jalan aja sulit, penuh tantangan. Apalagi yang buta. Sebagaimana kita baca kalau kisah-kisah zaman ulama zaman dulu tuh, ada yang lagi jalan terprosok masuk ke jurang, masuk ke batu-batu. Iya kan? Beda sama zaman kita. Kita udah jauh lebih enak. Kita ke masjid jalannya di aspal, ya kan? Kadang pakai motor, pakai mobil, pakai AC, jalan ke sananya terang, lampu jalan banyak di mana-mana, nggak gelap, nggak becek, nggak ada lumpur. Coba kayak di zaman Nabi Muhammad SAW, di padang pasir kah? Jalannya kan nggak di aspal, ya kan? Nggak ada konblok kayak di sini, nggak ada pavement, nggak ada trotoar. Orang bisa terjebak lumpur, bisa ada hewan buas, ya kan? Banyak banget kesulitannya. Bahkan yang buta sekalipun
minta uzur tuh ke Nabi Muhammad SAW. Boleh nggak sih nih, aku nggak ada nganterin ke masjid. Nabi Muhammad SAW bilang apa? Kau dengar gak suara azan? Dengar. Ya udah berangkat, bismillah. Bayangin tuh teman-teman. Jadi yang nggak mau pergi ke masjid, Nabi Muhammad SAW mau bawa kayu bakar, mau dibakar rumahnya orang-orang yang nggak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Dan juga kalau orang buta aja yang sulit berangkat ke masjid, nggak ada uzur, tetap disuruh sholat. Apalagi kita yang alhamdulillah Allah mudahkan, lah kakinya lengkap, badan sehat. Apa kita mau jatuh ke sifatnya orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya? Rugi kan? Dari hadis dari awal pertemuan kita itu dari Quran, dari hadis, ini menunjukkan betapa wajibnya sholat berjamaah dan wajibnya kita sebagai umat muslim untuk mengerjakannya di masjid. Untuk masjid-masjid di mana disebutkan nama Allah, ditinggikan nama Allah. Dan banyak banget sebenarnya kalau mau disebutin satu-satu. Maka wajib buat kita yang mengaku muslim untuk memperhatikan hal ini. Untuk menganggap ini bukan sesuatu yang remeh-temeh. Dan kita bersegera melakukannya. Dan kita wajib, ada yang sudah berkeluarga, ada yang punya adik, ada yang punya anak, ada yang punya karyawan. Ya kan? Wajib tuh kita saling mengingatkan, menganjurkan. Yang punya teman, yang lagi di kantor, yang lagi di kantin. Kita harus anjurin, ayo sama-sama kita ke masjid. Yang masih kecil kita anjurkan, karena kita tahu kalau mereka terbiasa, insya Allah Allah mudahkan selanjutnya. Tapi kalau kita tidak mengingatkan mereka dan terlena, mereka lama-lama jadi pria solehah. Kenapa pria solehah? Karena sholatnya di rumah. Yang sholat di rumah kan ibu-ibu. Kalau pria soleh itu sholatnya di masjid. Jangan sampai kita jadi pria solehah. Iya kan? Dan kita diperintahkan untuk menjauhi memiliki sifat seperti kaum munafik. Karena kita tahu kalau orang-orang munafik itu siksaannya sangat berat. Ya kan? Sebagaimana zaman Nabi Muhammad SAW, para orang munafik, mereka cuma sholat di ketika mereka terlihat. Yaitu sholat apa? Subuh nggak kelihatan karena masih gelap. Zuhur kelihatan. Zuhur sama asar tuh mereka sholat. Di waktu-waktu lain mereka nggak sholat karena mereka tahu Nabi Muhammad SAW nggak bakal lihat karena kan gelap. Nggak kayak kita masjidnya terang benderang, ada CCTV, bisa dicek tuh. Oh, ini Pak Fulan nggak sholat nih pakai CCTV, nggak gitu juga ya. Ntar dikirimin surat peringatan ke rumah gitu, nggak juga sih. Iya kan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surat An-Nisa ayat 143. Sungguh kaum munafik itu hendak menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Jangan kira mereka bisa atau kita bisa menipu Allah. Karena Allah akan balas teman-teman, baik di dunia atau di akhirat. Dan sungguh balasan di akhirat jauh lebih perih daripada balasan di dunia. Dan mereka menyebut Allah, melainkan sedikit sekali. Mereka ragu-ragu antara demikian itu kita ini beriman atau kafir sih? Iya kan? Yuk kita mulai sekarang tanemin di hati. Sholat berjamaah di masjid buat pria. Dan sesungguhnya meninggalkan sholat berjamaah termasuk sebab terbesar dari pengabaian sholat, melaksanakan sholat secara menyeluruh. Kok bisa? Ya kan? Ya jelas. Sholat berjamaah itu pintunya tuh. Pelan-pelan kita di rumah mulai lalai. Akhirnya semua perintah sholat nggak kita kerjain. Dan kita tahu kalau barang siapa yang meninggalkan sholat dihukumi kafir, teman-teman. Dan keluar dari agama Islam. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Bainar rojuli wa bainal kufri wa syirki tarkus sholah. Pembatas antara seorang muslim dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Jabir radhiyallahu anhu. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman yang nggak sholat, nasihatin. Pak, ada teman saya, jangan kita jadi orang yang begini. Bro, teman gua nggak pernah sholat nih. Kita ngapain ya? Kita bilang kafir aja ya. Oh kafir lu. Bukan gitu. Kita pegang tangannya, kita ajak wudhu, kita ajak sholat.
Jadi teman-teman yang kayak gitu, jadi teman-teman yang mengajak teman lain bergandengan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu dia berubah, bukan dengan kita pinpoint, kita tunjuk kalau kau nih kafir, lu tuh kafir, Bro. Jangan. Tapi kita ajak mereka untuk ini. Kita ajak mereka buat sholat yuk. Iya kan? Apa manfaatnya kalau kita hukumi mereka kafir dibandingkan kita ajak mereka sholat? Walaupun lu so alim lu alimnya sekarang, lu berubah nih, udah gak asik lagi, udah gak CS-an sama kita nggak mau ada lu lah di geng kita. Kalau ada lu jadi basi, enggak apa-apa. Yang penting kita tetap sabar, karena dakwah atau ngajak buat kebaikan itu pasti ada perlawanan, pasti ada ini. Karena secara naluriah manusia sukanya berleye-leye, males-malesan, apalagi berangkat ke masjid buat sholat berjamaah. Ya kan? Sabar, ajak sama-sama, kasih contoh. Anak-anak kita, ya kan? Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, perjanjian antara kita dengan mereka, orang munafik, adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka sesungguhnya ia kafir. Ya kan? Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi tentang kemuliaan dan kedudukan sholat wajib menjaganya, udah kita tahu tuh, semuanya tuh. Jadi kita sebagai muslim tuh diperintahkan oleh syariat Islam untuk memelihara sholat pada waktunya, mengerjakannya sesuai sebagaimana yang disyariatkan Allah. Ini yang akan kita pelajari ini. Bagaimana sih mengerjakan sholat? Ya, sebagaimana sih caranya Nabi Muhammad SAW sholat? Kita mau belajar nih. Dan kita diperintahkan untuk mengerjakannya berjamaah di masjid. Sebagai salah satu bentuk wujud ketaatan kita, ketundukan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan seperti sekarang nih, udah jelas kan? Telah nampak dan telah jelas dalil-dalilnya bahwa barang siapa, dan udah jelas bagi kita nih dalil untuk mengerjakan sholat 5 waktu bagi pria ini untuk di masjid secara berjamaah, udah jelas. Sebagaimana tadi, rukulah bersama orang-orang yang ruku, ya kan? Teman-teman insya Allah apa? Bagaimana kalau lagi perang aja masih tetap suruh sholat. Dan kalau ada orang yang menyelisihi dari yang penjelasan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya, As-Sunnah, hadis. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Jadi kalau ada yang berselisih, enggak gua gini, lu gini, lu mau ke masjid mulu sih, gua enggak. Udah kita balikin aja ke Quran dan hadis. Apa perkataan Quran dan hadis? Itu yang kita ikutin. Jangan katanya si ini, katanya si itu. Terus kita lihat kan teman-teman bagaimana, ya maaf ya, kenyataannya ternyata di Indonesia. Banyak yang mengadakan acara keagamaan, tapi tiba-tiba pas lagi azan, di masjid nih acaranya menurut mereka nih, acara apalah contohnya. Terus lagi azan, enggak tuh. Azan sebentar, nggak ada yang sholat berdiri tuh, terus aja. Kadang tablik akbar, kadang apa. Bayangin tuh. Perayaan-perayaan kayak gitu, yang perayaan kayak gitu mereka kerjakan, tapi ketika perintah sholat, azan berkumandang, nggak sholat. Padahal sholat pada waktunya adalah amal yang Allah cintai. Iya kan? Makanya yuk, mulai sekarang jadi orang-orang yang memiliki kekokohan hati, ketetapan hati kuat, bagaikan batu karang. Tancapkan di hati kalau kita mau mulai hari ini, mulai detik ini, mau sholat berjamaah, dan sholatnya di masjid. Nih, dan sebenarnya teman-teman, faedah sholat berjamaah itu banyak banget, baik secara sosial, ada juga baik. Tadi yang penjelasannya ganjarannya kan, yang ketika kita berangkat dari segi pahalanya, penghapus dosa. Nah, dari segi sosial tuh banyak banget sebenarnya. Kita misalnya sama tetangga sholat ke masjid, kita bisa saling kenal. Ada tetangga baru ya, oh kenalan. Terus oh iya dia kayaknya lagi kesulitan air, pompanya mati. Oh Anda bisa bantu. Kita bisa tahu dari situ tuh. Pas lagi di masjid tuh. Terus kalau misalnya ada yang bodoh, ada yang misalnya ada yang kurang ilmunya, ada yang berilmu, bisa tanya tuh, oh Ustadz kalau caranya wudhu gimana, bisa belajar satu sama lain. Terus kalau misalnya ada orang yang ada yang misalnya mengalami musibah, kita bisa bantu tuh, oh si ini lagi kesulitan ini, kita harus yuk patungan yuk,
betulin ininya, betulin pompanya misalnya, atau yuk kita betulin gentengnya rusak, ternyata oh anaknya belum ada makan. Kita bisa tahu tuh dengan sholat berjamaah di masjid, kita pergi terus ketemu dengan si Pak ini, si Pak itu, dan merupakan salah satu bentuk syiar Islam. Makanya bagaimana Islam umat Muslim nggak seperti bui-bui di lautan, banyak tapi nggak punya kekuatan. LGBT, foya-foya, pesta pora, mencela-cela Islam. Libra nulis seenaknya di sosial media, kita diam aja karena kita nggak punya kekuatan. Islam Nusantara semau-maunya, nggak ada, hah? Iya kan? Kajian di masjid dibubarin. Umat Islamnya kayak bui-bui di lautan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW nyatakan sebelumnya dalam hadisnya, ya kan? Dan faedah masih banyak faedah-faedah yang lain. Nah, ini tadi penjelasan mengenai dari sisi dalil dari Al-Quran dan hadis. Makanya sesuai janji, Ana mau coba nih, coba pakai yang ini. Nah, udah lihat ya. Ini coba pendekatan dari sisi perhitungan ya. Jadi biar kadang kalau nggak dihitung gini, kita nggak berasa tuh, paling berapa sih pahalanya? Paling nggak jauh gitu kan. Manfaatnya di mana sih? Coba, sudahkah saya sholat? Ana membuat sedikit rumus matematika, mungkin Rizal bisa bantu nih. Jadi perhitungan sederhana. Ini bersumber dari hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah suatu malam mengakhirkan sholat isya-nya hingga tengah malam. Jadi sebenarnya boleh kita sholat isya, mengakhirkan sholat isya hingga tengah malam. Boleh, pernah ya, bukannya berarti terus-terusan. Dengan alasan ketiduran ya, bukan gitu. Lalu apa? Nabi Muhammad SAW menghadap kepada sahabat dan menyatakan bahwa sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari sumber dari hadis yang pertama tadi, Anda berusaha membuat suatu kalkulasi. Nah, di sini bisa lihat. Yang sebelah kiri kalau kita sholat sendirian, yang sebelah kanan kalau kita sholat berjamaah. Kalau kita sholat sendirian, 1 derajat. Kalau sholat berjamaah, 27 derajat. Dari hadis yang tadi ya, masih nyambung ya. Nah, kita kalikan nih, sholat sehari kan 5 kali. Ya kan? 5 kali sehari, kalau sendirian ya 5. Tapi kalau berjamaah, 5 kali sehari, udah 5 kali 27. 135 derajat, teman-teman. Coba dihitung kalau 1 bulan, 30 kali 5. Berarti berapa? Kalau sendirian, 150 aja. Tapi kalau berjamaah 1 bulan, coba. 4.050. 4.050. Udah mulai jauh nih perbandingannya. Ya kan? Kalau 1 tahun gimana? Kalau 1 tahun, ya kan? 365 kali 150, ini salah nih, bukan 5 nih. 365 kali 150 itu 1825. Ya kan? Kalau satu tahun yang berjamaah 365, ini 356, salah hitung nih, maaf ya. 365 kali 135, 49.000 kali 4.050. Udah 49.275. Ini salah hitung semua nih, maaf ya. Tadi buru-buru pas sudah mau mulai kajian baru menulis, angkanya terbalik-balik jadinya. Jadi kalau 4.050 di 1 tahun 365 dikali 135 nih kali jumlah harinya ya, maaf. Ini udah benar nih. Jadi 365 kali 5 itu 1.825. Kalau 1 tahun 365 kali 135 nih yang 5 kali sehari ya. Jumlahnya 1 tahun tuh 49.275. Typonya cuma di tahun yang berjamaah nih, 356, harusnya 365. Lalu, nah ini kalau 1 tahun ya teman-teman ya. Bagaimana kalau sholatnya 50 tahun? Dari mana 50 tahun? Anggaplah dari hadis Nabi Muhammad SAW. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallahum man yajuz dzalik. Hadisnya Hasan Sahih, hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya umur umatku ya rata-rata paling 60 sampai 70 tahun dan nggak banyak yang lebih dari itu. Ya kan? Maksudnya apa? Kenapa? Dari mana 50?
Jadi kalau misalnya anggap aja umurnya kita ambil kan 60 sampai 70. Kita anggap aja lah seumuran Nabi Muhammad SAW, 63 tahun. Kita balik umur berapa? Misalnya 13. Berarti 60 kurang 13. Makanya dapat angka 50 ini dari situ. 50 tahun tadi, 50 kalau kita kali yang sholat sendirian, 1825, hasilnya 91.250 derajat. Tapi teman-teman, kalau 50 tadi, kita kali sama 49.275, hasilnya berapa, Cok? 2.463.750. Lihat, yang sendirian cuma 90 ribuan, 100 aja, 100 ribu nggak nyampe. Sedangkan kalau berjamaah, 2.463.000. Tuh, teman-teman. Gimana sekarang? Angkanya real. Berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW semua. Benar, hitungannya benar. Bisa dihitung lagi kalau misalnya mau dihitung sendiri. Yang satunya 91 ribu dan satunya 2.463.000. Mana yang mau kita bawa ke akhirat? Mana yang kira-kira akan memudahkan kita melihat wajah Allah? Dan seandainya teman-teman dihisap dan ada satu aja yang menentukan kita masuk surga atau neraka dan kita sangat perlu itu, mana yang kita paling sangat kita perlukan? Mana yang kita mau jadikan modal? Tentunya yang 2.400.000. Gimana kita mau dapat derajat ini? Berjamaah. Jadi mulai sekarang, yang laki-laki, yang perempuan, berjamaah deh. Nggak ada alasan tuh sholat sendiri. Iya kan? Hah? Kalau jomblo, cari teman sebelahnya. Kalau yang suami istri baru nikah, ajak istrinya sholat. Yang ada mbaknya, ada karyawannya, sholat jamaah. Yang punya anak, ajak sholat berjamaah. Jangan berpikir, oh aku sendiri. Enggak. Yang perempuan ngerasa sendiri, enggak. Itulah pentingnya sholat berjamaah sama-sama, teman-teman. Ya kan? Jadi dengan angka ini dalil secara rasional lah. Berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW juga. Yang kita coba ngejawantahkan menjadi angka-angka. Kalau kita lihat kayak gini, masih mau ngegampangin sholat berjamaah? Enggak. Ya kan? Lah, ini sholat berjamaah di masjid buat laki apa perempuan juga ya? Ayo. Ini perintahnya buat laki. Sebenarnya Imam Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala mengatakan tidak wajib bagi wanita dan kesepakatan para ulama masih dibolehkan buat para wanita untuk sholat di masjid itu masih dibolehkan. Ya kan? Atau mungkin dianjurkan sebaiknya dengan imam di antara mereka. Sesuai dari hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Abu Daud, yang bersanad hasan. Bahwa pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ummu Warokoh untuk mengerjakan sholat berjamaah di antara mereka, maksudnya para wanita ini, dengan memilih salah satu imam di antara mereka, dan mereka satu softnya sama, nggak ada yang maju di depan. Gitu. Jadi kalau perempuan sholat berjamaah, imamnya itu posisinya sejajar sama jamaahnya, bukan maju di depan kayak laki-laki. Nanti kita mungkin ada pembahasan itu ya. Yang penting ini untuk menjelaskan kalau para laki-laki diperintahkan ke masjid, kalau para wanita tidak wajib ke masjid, tapi dibolehkan, ya kan? Apakah ada syaratnya? Apakah ada syaratnya, teman-teman? Ada syaratnya. Nggak boleh main sekedar, oh berarti boleh, berarti aku berangkat ke masjid. Nggak kayak gitu. Syaratnya apa? Syaratnya ada 3. Yaitu yang pertama harus izin suaminya. Hadis riwayat Muslim. Jika ada seorang istri ingin izin untuk pergi ke masjid, maka sehendaknya suaminya mengizinkan, membolehkannya. Ya kan? Itu syarat yang pertama. Jadi harus izin suami. Jangan azan bunyi terus, mana istri gua? Oh, udah berangkat ke masjid. Ya nggak gitu juga kan? Izin dulu. Mas, aku mau ke masjid, boleh nggak? Kalau emang istrinya mau, boleh. Itu syarat yang pertama, izin ya. Yang kedua apa? Syaratnya ada 3. Yang kedua, tidak boleh menggunakan harum-haruman. Harum-haruman, perfume. Mungkin sekarang atau body lotion atau bedak, pokoknya yang mengeluarkan aroma. Dan tidak boleh juga menggunakan perhiasan. Itu syarat yang kedua. Itu hadis dari Nabi Muhammad SAW juga. Yang ketiga,
Jangan sampai terjadi ikhtilat ketika masuk dan keluar. Ikhtilat apa? Bercampur baur antara antara laki dan perempuan yang tidak sesuai dengan syariat. Ikhtilat itu namanya. Jadi pertama, buat wanita itu tidak wajib, tapi tetap diperbolehkan. Dibolehkan tapi ada syaratnya 3. Syarat pertama itu izin suami, syarat kedua tidak pakai harum-haruman atau perhiasan, syarat ketiganya jangan sampai terjadi campur baur. Jadi begitu. Dan memang ada sebaik-baik, ada hadis juga kalau nggak salah, wallahu alam, yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya wanita itu mengerjakan sholatnya di rumah. Dan kalau mungkin perempuan di rumah, misalnya ada 2 orang, ada 3 orang sholat di jamaah, yang sama mbaknya, yang sama encusnya, yang sama karyawannya. Tapi nggak boleh yang bukan mahram, nggak boleh ya. Misalnya suaminya sholat sama mbaknya berdua, nggak boleh. Nanti itu ada ikhtilat karena bukan mahram. Atau misalnya sama supirnya, majikannya jadi makmumnya berdua doang, nggak boleh. Dan perempuan juga kalau misalnya mau ke masjid nih, jangan sampai masuk dalam masjid baru pakai jilbab, baru pakai mukena. Enggak, dari rumah tuh udah pakai, udah ditutup semua auratnya. Nanti orang lagi mau sholat, laki-laki semua, ya Allah, lihat perempuan nggak nutup aurat. Yang masih berangkat kerja pakai roknya dipakai, baru pakai mukena di dalam masjid, kan nggak boleh gitu dong. Adab terhadap masjidnya gimana? Makanya yuk kita belajar istiqomah. Ini pembahasan yang kedua. Insya Allah besok Rabu ya insya Allah ya, kita masuk di halaman 17, masih membahas keutamaan dan pentingnya sholat. Ini kenapa kita mengikuti kitab ini aja biar pembahasannya tuntas dan ilmunya lengkap gitu dari awal sampai akhir. Jadi anak nggak mau dibalik-balik. Sebenarnya bisa sih, tapi nggak apa-apa. Ini pembahasan selanjutnya di halaman 17 itu rahasia sholat. Memang ini beberapa pondasi-pondasi awal yang membuat kita menguatkan hati kita, menyadari pentingnya sholat, menyadari pentingnya sholat berjamaah, menyadari pentingnya sholat di masjid gitu kan. Dan ini nanti akan masuk di rahasia sholat. Nggak banyak sih, ini ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Nanti selanjutnya kita pembahasan yang sholat itu nanti masuk di halaman 25. Bagi yang belum punya kitab, Anda sarankan untuk beli ya. Kitabnya nggak terlalu mahal kok, sekitar 20 ribuan kalau nggak salah. Semoga bisa membantu untuk memahami lebih baik bagaimana sih tata cara Nabi Muhammad SAW sholat. Baik dari mulai takbir, lalu berdiri, lalu doa-doa yang dibaca, ruku, sujud, dan lainnya. Untuk pembahasan mana? Ada untuk hari ini pembahasannya sampai di sini insya Allah. Tapi coba ada pertanyaan, coba jawab kalau Anda mampu. Kalau enggak nanti disimpan kita jawab. Tanya pendapat bagaimana mengajak anak-anak untuk sholat berjamaah karena masih senang untuk bermain yang membuat kita waktu. Yang Anda pernah tanyakan juga ke beberapa ustadz mengenai hal ini gitu ya. Mengenai kalau anak memang belum memayis, maksudnya masih belum paham bagaimana mengerjakan sholat dengan baik, maksudnya belum bisa diam, masih suka lari-lari gitu. Kita udah pernah coba ajak, mungkin awalnya dia di rumah dulu, dilatih dulu. Nanti kalau udah mulai anteng, udah mulai nggak lari-lari, bisa kita ajak ke masjid. Karena kalau misalnya masih suka lari, masih suka teriak-teriak, kita bilangin nggak mau dan mengganggu jamaah yang lain, kita jadi dosa teman-teman. Niatnya baik, mau mengajak anak untuk belajar sholat berjamaah, tapi di sisi lain kita malah merusak ibadah wajibnya orang-orang lain, tetangga-tetangga kita. Dan bisa jadi mereka jadi ketika lagi sholat jadi mikir, wah ini anak ganggu banget ya, ini kok bapaknya siapa sih? Ya kan? Jadi harus ditimbang-timbang dengan baik gitu. Mana yang lebih banyak manfaatnya dibandingin mudaratnya. Jangan sampai niat baik kita malah jadi merusak sholatnya orang-orang, malah jadi, Ana pernah tuh kayak gitu, dia teriak itu, wah dari ujung ke ujung. Kadang kita lagi sholat, dia lari-lari di tengah-tengah. Kita lagi sujud, dilangkah-langkahin kepalanya. Ya Allah. Ya kan? Bukan cuma ngajak anak sih, kadang bawa handphone juga.
Nanti ringtone-nya itu nggak dimati-matiin karena dia berpikir nggak boleh sholat lebih dari 3 gerakan. Padahal mematikan suara handphone itu gerak nggak apa-apa kok. Banyak hadis yang mengatakan Nabi Muhammad SAW kadang lagi sholat mengangkat jenazah, lagi sholat loh. Ya kan? Ada gerakan-gerakan yang tapi bukan gerakan yang diperlukan, maksudnya bukan gerakan yang nggak diperlukan. Nanti ada yang goyang-goyang, gerak sana, nengok sana, nggak boleh. Tapi kalau memang gerakan diperlukan untuk mencegah mudorot yang lebih besar, harus diambil. Jadi kalau misalnya lagi sholat nih, bunyi handphone di kantong kita, pencet, ambil keluar handphone, pencet, matiin. Matiin benar-benar power off ya, jangan cuma di apa di end call, karena kalau di end call nanti dia nelpon lagi 2 kali 3 kali, akhirnya teman-teman end call end call end call, ya percuma. Nelpon lagi, penasaran yang nelpon kan. Iya, memang perlu perlu pelatihan buat anak-anak kita memang, karena mungkin awalnya dari di rumah, nanti mereka udah mulai anteng, bisa diajak ke masjid, dan lama-lama mereka bakalan ini, dan mereka akan senang dan kangen gitu pergi ke masjid. Sebagaimana kalau kita membiasakan diri kita ke masjid juga kita akan senang insya Allah.